podcast Hermina Kendari. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sepekan menyusui atau Hari ASI Sedunia. Sekarang kita sudah bersama Dr. Aulia, spesialis anak di Hermina Kendari. Semangat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu dong? Oke, ya. Semangat pagi sahabat Hermina. Perkenalkan, saya Dr. Aulia Fahrina. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Kendari. Terima kasih, dokter. Nah, Dokter Aulia ini adalah salah satu dokter kebanggaan dari Rumah Sakit Hermina Kendari. Nah, tadi udah kembali lagi di tema kita. Ini tema kita mengenai ASI Dunia nih, memperingati Hari ASI Dunia. Nah, untuk Hari ASI Dunia ini kita beranjak di bagaimana sih mengatasi menyusui ibu yang sedang bekerja. Nah, bagaimana tanggapan dokter? Iya, baik. Jadi memang sesuai dengan tema Pekan Menyusui Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2023 minggu ini ya. Jadi hari ini tanggal 5 artinya masih dalam Pekan Menyusui ya, Pekan Menyusui Sedunia. Memang temanya adalah tingkatkan dukungan bagi ibu yang bekerja. Ya, ini menjadi salah satu tantangan dan semangat untuk kita bagi ibu yang bekerja agar bisa tetap menyusui bayinya meskipun kita sibuk bekerja di kantor ataupun di tempat kerja yang lainnya. Nah, memang ibu yang bekerja ini mungkin bisa dibilang ibu yang paling banyak alasan kenapa tidak bisa menyusui bayinya. Jadi secara random saja biasanya saat orang tua membawa anaknya untuk ke dokter anak, mungkin untuk imunisasi atau berobat, biasanya kita tanya, bayinya diberikan apa? Nah, kebanyakan dari ibu yang bekerja memang saya lihat belum banyak yang bisa melanjutkan ASI. Ya, nah oleh karena itu mungkin nanti kita akan sedikit membahas bagaimana tips dan trik tetap menyusui bagi ibu yang bekerja. Baik, dokter. Nah, tadi teman-teman sudah dengar bahwa tidak ada alasan untuk menyusui itu walaupun kita lagi berkantor ya. Nah, ini dokter mau bagi nih tips and triknya. Dokter boleh bagi tips and triknya? Ya, jadi memang ibu yang bekerja itu sebenarnya dia sudah mendapatkan payung hukum atau dilindungi secara hukum untuk dapat menyusui. Bahkan ada aturan dari Organisasi Buruh Internasional bahwa memang hak ibu untuk dapat tetap menyusui itu dilindungi. Jadi pemberi kerja atau tempatnya bekerja itu harus memberikan waktu untuk ibu bisa menyusui atau bisa memerah ASI, dan juga bahkan harus menyediakan fasilitas atau ruangan bagi ibu tersebut untuk dapat memerah ASI ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan sebagai ibu yang bekerja untuk dapat tetap memerah ASI? Beberapa hal itu terkait nanti akan saya bagi tips tentang memerah ASI ya. Jadi memang sekarang memerah ASI ini menjadi tren bagi ibu yang bekerja ya. Jadi rata-rata ibu yang bekerja kan solusi untuk bisa dapat melanjutkan ASI-nya itu dengan memerah ASI atau memompa ASI. Tapi sebenarnya kita dari konselor laktasi itu bahasa bakunya memerah. Jadi mirip dengan sapi perah, tapi ini yang diperah adalah ASI. Nah, ini dalam memerah ASI ini kita harus mempersiapkan alat-alatnya. Alat-alatnya itu bisa dengan pompa ASI manual atau bahkan sekarang banyak yang elektrik ya, mulai dari yang harga murah sampai dengan yang mahal sesuai dengan kondisi keuangan. Nah, bahkan kalaupun tidak ada alat pompa ASI baik itu yang manual maupun yang elektrik, sebenarnya bisa kita memerah dengan tangan ya. Nah, tapi harus tahu betul bagaimana tekniknya. Jadi dengan posisi yang tangan satu jari tangan di atas
payudara dan satu di bawah, itu bisa. Jadi di negara miskin saja itu ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI-nya secara langsung, itu biasa mereka memerah ASI dengan tangannya. Nah, kemudian selain alat-alat, kita juga harus menyiapkan alat untuk penyimpanan ASI. Kalau dulu mungkin tren dengan botol kaca, tapi sekarang karena sudah makin banyak ibu yang memompa ASI atau memerah ASI, sekarang banyak dijual alat untuk menyimpan ASI yang dari kantong-kantong, ya kantong plastik yang sekali pakai, dan dia memang sudah disterilkan, jadi langsung dipakai dan setelah itu dibuang, jadi tidak reuse ya, jadi sekali pakai saja. Nah, kemudian juga kita harus tahu bagaimana menyimpannya. Jadi menyimpan ASI sendiri ini ada aturannya. Contohnya kalau kita ke kantor, kita membawa cool box, itu diberikan dengan ice pack atau pendinginnya, itu kita bisa menyimpan ASI yang telah kita pompa itu dengan jangka waktunya 24 jam saja ya. Nah, kalau kita tidak punya cool bag cooler bag, itu kita hanya bisa menyimpannya di suhu ruang itu sekitar 3-4 jam ya. Jadi itu prinsip-prinsip untuk penyimpanan ASI. Kemudian setelah kita dinginkan, kita simpan dalam cool bag, nanti setelah sampai di rumah kita harus menyimpannya di dalam lemari pendingin atau kulkas. Nah, untuk lemari pendingin pun itu ada aturannya. Jadi di mana kita menyimpannya, berapa lama kita bisa menggunakan ASI tersebut. Yang perlu diingat saat menyimpan pada pada lemari pendingin itu tidak boleh menyimpan pada pintunya. Ya. Nah, jadi pintu kulkas itu tidak boleh dipakai untuk menyimpan ASI. Yang bisa kita simpan itu boleh di dalam lemari es yang bawah, itu di chillernya itu hanya bisa bertahan sekitar 3 hari saja. Ya. Walaupun tidak membeku ya? Iya, itu karena tidak membeku, itu hanya 3 hari. Tapi ketika kita membekukannya ke dalam freezer, itu kita bisa menyimpannya lebih lama. Tapi ada syarat-syaratnya lagi. Nah, jadi tergantung jenis kulkasnya.